Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firdaus dengan NIM 0502 11821 26009 dari program studi Teknik Pertanian kelas Indralaya. Saya akan mempresentasikan tentang tugas ujian metode ilmiah dengan beberapa skripsi yang nantinya saya akan mempresentasikan berdasarkan dengan variabel-variabel yang ada di dalamnya. Berikut skripsi yang pertama dengan judul Respon Multisensor Berbasis Microcontroller Tipe Arduino Uno Kelembapan Tanah Tipikal pada Irigasi Tetes Bawah Permukiman dengan penulis Rio Arianto tahun 2018 program Teknik Pertanian jurusan Teknologi Pertanian Universitas Sriwijaya. Adapun variabelnya yaitu analisis kelayakan investasi mesin pencacah jerami dengan tipikal vertikal pada usaha produksi kompos dilakukan untuk mengetahui kelayakan investasi mesin, karena mesin pencacah ini dapat mendukung dalam meningkatkan kualitas dan produktivitas usaha produksi kompos jerami padi. Dan variabel terikat dan bebas, yaitu variabel bebasnya morfologi jerami padi, morfologi pupuk kompos, dan variabel terikatnya yaitu alat pencacah jerami tipe vertikal. Dan parameternya yang digunakan yaitu satu, analisis teknis, yang kedua analisis investasi, yang ketiga analisis sensitivitas. Adapun data yang didapat yaitu data primer dan data sekunder. Data primer meliputi biaya investasi alat produksi pupuk kompos, biaya pemeliharaan alat, biaya penyusutan, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya listrik. Dan setelah itu karakter variabel. Karakter variabel ini matriks yang digunakan pada penelitian ini adalah karakteristik variabel jenis matematis atau bisa juga disebut numerik. Dan ketetapan memilih instrumen ini dipilih pada penelitian ini tepat karena pada pengujian investasi mesin pencacah nilai pada net present value lebih besar dari 0, net B per C ratio lebih besar dari 1, dan break even point berada di titik impas antara volume produksi dengan harga produksi. Selanjutnya pada skripsi kedua dengan judul aplikasi model pelek untuk analisis tekuan kering pada suhu beberapa perendaman dengan penulis Marisa Triamanah tahun 2017, Prodi Teknik Pertanian jurusan Teknologi Pertanian Universitas Sriwijaya. Adapun variabelnya yaitu aplikasi model pelek ini untuk menganalisa rehidrasi tekuan kering pada beberapa suhu perendaman menggunakan aplikasi model pelek. Dan variabel terikatnya meliputi aplikasi model pelek untuk analisa rehidrasi tekuan kering pada beberapa suhu perendaman menggunakan aplikasi model pelek. Dan juga model variabel terikatnya yaitu analisis rehidrasi tekuan kering pada beberapa suhu perendaman yang menggunakan aplikasi mode pelek. Adapun parameter yang digunakan yaitu kadar air tekuan kering selama waktu perendaman. Dan data yang didapat adalah hasil penelitian menunjukkan koefisien pelek K1 dan K2 masing-masing memiliki nilai R2 0,973 dan 0,988. Dan hasil tersebut menunjukkan bahwa model yang dihasilkan dapat diaplikasikan dengan baik untuk rehidrasi tekuan kering pada beberapa suhu perendaman. Dan selanjutnya, karakteristik variabel. Matriks yang digunakan untuk mengevaluasi kecocokan model dengan data percobaan menggunakan estimasi standar error dan rata-rata persen deviasi. Dan selanjutnya,
Ketetapan pada memilih instrumen. Pengaplikasian model pelek ini untuk analisa rehidrasi tekon kering pada beberapa variasi suhu perendaman ini. Itu tentunya tepat untuk memilih instrumen. Selanjutnya, pada skripsi ketiga dengan judul Uji Pengaruh Kelengkungan dan Kecepatan Kerja Bajak Singkal yang dilapisi plat stainless steel terhadap hasil pengolahan tanah Multisol. Dengan penulis Hafiz Al-Farizi tahun 2018, Prodi Teknik Pertanian, jurusan Teknologi Pertanian, Universitas Sriwijaya. Adapun variabelnya yaitu kelengkungan dan kecepatan kerja bajak singkal yang dilapisi ply stainless steel pada bajak singkal. Dan variabel terikatnya meliputi analisis derajat kelengkungan yang dilapisi stainless steel pada bajak. Dan variabel terikatnya yaitu analisis hasil pengolahan tanah Multisol. Parameter yang digunakan yaitu yang pertama kelengkatan tanah, yang kedua kedalaman kerja bajak, yang ketiga linear kerja bajak, yang keempat tinggi tanah yang berbalik, dan yang kelima lebar tanah yang terbalik. Adapun data yang didapat yaitu kadar air yang terdapat pada tanah memiliki rata-rata nilai 19,33%, yang dimana kadar air tersebut dalam masuk kategori sedang, dan juga bull density terdapat dua perlakuan. Pada perlakuan pertama yaitu kedalaman 5 cm dengan nilai rata-rata 1,26 gram per cm per kubik, dan pada perlakuan kedua yaitu dengan kedalaman lebih dari 10 cm dengan rata-rata nilai 1,24 gram per cm per kubik. Selanjutnya karakteristik variabelnya yaitu karakteristik derajat kelengkungan bajak singkal yang dilapisi stainless steel untuk pengolahan tanah Multisol. Dan ketetapan memilih instrumen ini pada penelitian ini tepat karena nilai perubahan kecepatan terbesar didapat pada kombinasi A1B3 yaitu kelengkungan singkal 120 derajat dan kecepatan kerja 4 km per jam, yaitu 5,33 detik, sedangkan nilai perubahan kecepatan terendah didapat pada perlakuan A3B2, kelengkungan singkal 140 derajat dan kecepatan kerja 3 km per jam, yaitu 0,67 detik. Dan yang terakhir, artikel 1. Dengan judul Uji Pengaruh Kelengkungan dan Kecepatan Kerja Bajak Singkal yang dilapisi plat stainless steel terhadap hasil pengolahan Multisol. Dengan penulis Muhammad Zaki, Joko Pitoyo, Adi Prayoga, tahun 2021, Program Studi Teknologi Mekanisasi Pertanian, Politeknik Engineering Pertanian Indonesia. Adapun variabel yang di dalamnya yaitu unjuk kerja mesin pemanen padi dan kombinasi mini dari indikator lapang, kapasitas lapang, mesin pemanen padi kombinasi mini. Dan variabel terikatnya meliputi kombinasi mini dan juga variabel bebasnya yaitu mesin pemanen padi. Adapun parameter yang digunakan yaitu yang pertama luas lahan dihitung dengan menggunakan pita ukur atau meteran. Dan yang kedua, konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dihitung dari volume BBM yang terpakai, yang diukur menggunakan gelas ukur setelah pengoperasian di setiap petak. Dan yang ketiga, hasil panen setiap kegiatan pemanenan pada masing-masing petakan diukur dengan menggunakan timbangan. Dan yang keempat, waktu pemanenan diukur dengan menggunakan stopwatch di setiap petak lahan, dimulai mesin berjalan hingga akhir musim pemanenan. Dan yang kelima, kecepatan diukur dengan keliling lahan dibagi waktu tempuh. Dan adapun data yang didapat yaitu untuk rata-rata kapasitas lapang efektif pemanenan sebesar 0,125 hektar per jam atau 8,028 jam
per hektar, sedangkan untuk kapasitas lapang teoretis pemanen adalah 0,234 hektar per jam, sehingga efisiensi lapang pemanenan untuk alsin pemanen padi kombinasi mini sebesar 53,234%, sedangkan rata-rata konsumsi bahan bakar sebesar 1,901 per jam. Adapun karakteristik variabelnya, yaitu variabel pada penelitian ini digolongkan pada variabel kontinu karena nilainya dapat ditentukan dalam jarak, dan ada beberapa variabel digolongkan variabel diskret atau tidak dapat dinyatakan dalam angka. Dan ketetapan membeli instrumen ini tepat karena mesin panen padi kombinasi ini di lahan Pasang Surut Provinsi Kalimantan Selatan dihasilkan kapasitas kerjanya efektif sebesar 7,87 hektar per jam dengan efisiensi kerja sebesar 63,59%. Baik, terima kasih. Mungkin sudah selesai presentasi saya pada ujian metode ilmiah ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam pemilihan kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.